Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufan di Global 1 Channel. Oke teman-teman ya, setelah kita review U-Winfly kemarin yang sampai sekarang tuh masih nggak ada trouble yang bermasalah teman-teman ya, nggak ada trouble yang benar-benar berarti, jadi masih bisa diatasi. Sudah memakan 5 tahun dan ternyata sepeda listrik ini dipakai harian tuh worth it banget. Hari ini kita akan mereview salah satu produk yang menurut saya dari suspensi itu lebih enak ya ini adalah Exotic Exotic Groza TX150 teman-teman. Ini harganya cukup murah, di 2 jutaan lebih sedikit ya. Sudah mendapatkan sepeda listrik yang menurut aku kualitasnya lumayan bagus. Seperti apakah penampakan dari Exotic ini? Langsung aja kita perjelas lagi. Nah, di sini teman-teman penampakan dari depan lampunya sudah menggunakan LED dan ini ada yang namanya hiasan aja ya ini teman-teman ya. Untuk ratingnya yang ini. Jadi untuk sein-nya kita coba lihatnya. Ratingnya tuh yang ini, dan suara seinnya tuh kenceng banget. Jadi buat ibu-ibu yang lupa matiin seinnya itu bisa kedengaran teman-teman ya. Jadi nggak bakalan lagi lupa matikan sein, nggak bakal, karena suaranya kenceng banget. Nah, kita ke bawah. Di sini tuh sudah ada tempatnya lumayan luas. Ini bisa naruh helm, tas, belanjaan. Jadi kalau kalian misalkan pergi ke pasar ya, belanjaan ditaruh di sini tuh enak banget ya. Enak banget, lumayan kokoh teman-teman. Dan ini tuh juga lumayan kokoh banget. Nah, di bawah sini teman-teman sudah menggunakan rem yang drum brake seperti ini ya. Jadi ini tuh bisa disetel lagi untuk kekencangannya, terus dan untuk rodanya sudah menggunakan ban tubeless teman-teman. Jadi nggak pakai ban dalam, tadi aman aja ya. Kalau misalkan ada kebocoran nanti tinggal ditambal seperti roda tubeless lainnya. Nah, di samping di sini ada yang namanya mata kucingnya. Jadi kalau dari samping nggak ada lampu yang terlihat di sini tuh menyala teman-teman kalau malam hari ya. Jadi aman, dari samping tuh aman banget. Terus di sini tuh juga lumayan kokoh. Suspensinya menurut aku yang ini tuh lebih empuk daripada merek-merek sebelah ya, karena untuk suspensi Exotic ini bener-bener enak ya, dipakainya tuh enak, empuk, nggak ada bunyi-bunyian sama sekali. Sekarang kita ke samping. Nah, di samping seperti ini, teman-teman ya. Untuk bagian tengah sini, bagian sini itu lumayan besar ya. Ini bisa naruh tempat minuman, kita bisa naruh yang namanya tas, dompet, HP dan lain-lain, dan bisa juga untuk menaruh bahan belanjaan karena ini lumayan gede banget ya untuk penyimpanannya. Terus ke bagian sini untuk pijakannya ada di bawah ya, pijakannya di bawah, jadi agak ke bawah, kesannya itu lebih ke bawah ya. Nah, seperti itu. Terus di sini ada tulisannya Groza TX150. Ini ada pedalnya juga. Jadi kalau tanjakan nggak kuat ini sebenarnya bisa dikasih pedal. Cuma di sini karena di sini saya nggak ada jalan yang menanjak, jadi saya copot teman-teman ya. Untuk melepas baterainya bisa menggunakan kunci yang ada di stangnya itu. Nah, untuk sadarnya teman-teman super empuk ya, dan ada pernya. Sudah ada pernya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya, ini ada pernya, dan ini tuh enak banget ya. Empuk banget. Untuk yang namanya sadarnya ini bisa ditinggikan, bisa orang dewasa, bisa anak-anak ya. Ini saya rendahkan seperti ini, bisa dipakai anak kelas 5 atau 4 SD ya, seperti itu. Terus boncengannya juga enak. Ini dia ada pijakannya. Untuk motornya 500 watt power, kemudian untuk baterainya 48 volt 12 Ah. Jadi bisa cukup untuk 70 km ya teman-teman ya. Untuk jangkauannya bisa sampai 70 km. Nah, pijakannya seperti ini. Nah, teman-teman ini sudah menggunakan double shock ya. Di belakang itu double shock. Jadi ini kesannya empuk banget ya. Shocknya ini enak banget, empuk dan nggak berisik. Terus ini ada sandaran ya, sudah ada sandarannya seperti ini. Lumayan lah buat anak kecil. Kalau misalkan gonceng anak kecil nggak bakalan jatuh. Ini sudah ada mata kucingnya juga dari belakang. Jadi bisa glow in the dark ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Sandarnya ini ada 2, sandar tengah dan juga sandar samping. Sandar sampingnya yang satu di sebelah kiri ya. Oke, langsung aja kita ke bagian depan teman-teman ya. Nah, di bagian depan ini kita nyalakan dulu. Nah, di bagian depan ini ada tombol lampu sebelah kiri. Nah, tombol lampunya di sebelah sini, remnya, rem belakang ya. Kemudian ada sennya di sini, dan ada bel. Nah, belnya seperti itu ya. Sennya bunyi seperti ini. Kemudian ini kita langsung ke sini. Di displaynya di sini tuh ada indikator baterai, kemudian ada speed ya, kecepatan, terus ada speednya ini 1 2 3. Nah, jadi kelihatan ya. Nah, ini tombol 1 2 3 nya di sini, dan ini juga ada indikatornya teman-teman ya, indikator 1, kemudian 2 dan 3 seperti ini. Ini rada ready, tulisan ready, berarti bisa langsung kita gas. Ini kecepatan maksimal di untuk 1
Untuk satu ini ada di 30 teman-teman ya. Kemudian dua ada di 35 dan kecepatan speed 3-nya ada di 40 ya. Nah, jadi standar aja lah untuk harian di perumahan atau di perkampungan ya teman-teman ya. Nah, untuk eksotik ini teman-teman ya, feel berkendaranya tuh enak banget. Jadi nggak ada bunyi-bunyian rodok-rodok, dan suspensinya empuk ya. Suspensinya ini empuk banget, enak banget ya teman-teman ya. Kecepatan 3 menurut aku di perumahan itu sudah enak banget. Dan ini aku coba di jalan yang kasar kayak ini, bergelombang ya. Nah, jadi di jalanan seperti ini suspensinya enak daripada merek sebelah teman-teman ya. Tuh, jadi enak banget. Terus untuk tarikannya juga nggak terlalu yang wood gitu ya, nggak terlalu yang nyendal gitu. Tarikannya nggak terlalu yang nyendal yang bikin kaget. Jadi tarikannya yang untuk eksotik ini lebih semut teman-teman ya. Remnya juga enak, pakem. Saya pakai rem 1 aja itu sudah pakem banget. Tuh lihat ya, lebih enak. Di jalan juga nggak terlalu yang ada bunyi-bunyian berisik di bagian belakang ya. Kalau merek sebelah itu bagian belakangnya itu ada kadang bunyi-bunyi ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman intinya untuk eksotik yang ini tuh lebih worth it untuk dipakai harian di sekitar perumahan ataupun di sekitar perkampungan teman-teman ya. Dan harganya menurut aku juga lumayan murah, cuma di 2 jutaan kalian udah dapat sepeda listrik seperti ini. Nah, untuk perawatannya cukup jangan sampai biarkan baterainya habis ya. Jadi setelah dipakai seperti ini langsung aja dicas teman-teman ya. Itu biar baterainya lebih awet. Jadi untuk perawatannya cuma di baterai aja. Oke. Teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Dan untuk link pembeliannya kalian klik di sini teman-teman ya.